Nah, video yang sekarang kita akan membabar tuah yang terdapat di dalam wesi kuning. Ada suatu pertanyaan, karena ini sudah mendogma juga, ketika kita memiliki suatu benda yang bentuknya proteksi atau anti sajam seperti yang dibilang, kalau bahasa anak mudanya kebal, katanya menghambat sisi rezeki. Energi wesi kuning mempermudah justru bang. Itu makanya ada yang bilang untuk wesi kuning yang asli, energi pesugihan putihnya itu luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Kris Sakti. Untuk episode kali ini saya akan membahas sebuah mustika yang sudah sangat terkenal di kalangan para pecinta. Untuk pembahasan ini kita akan membahas tentang tuah daripada wesi kuning. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Kang Mas Demas Pamos. Saya lagi. Oke, gini, kalau mengenai tentang asli dan palsu atau kerajinan tangan, kita udah di video sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang komentar yang seperti apa asli atau palsu, silahkan cek video sebelumnya. Nah, video yang sekarang kita akan membabar tuah yang terdapat di dalam wesi kuning. Wesi kuning yang asli tentunya memiliki beberapa macam tuah yang memang itu terkandung sudah dibawa dari alam. Hal yang pertama yang dikenal tuah dari mustika wesi kuning ini yang melegenda, ya ini sebagai anti sajam bang. Anti sajam, bahkan wallahu alam bisawab, sampai tataran anti tembak. Nah, selanjutnya juga energi dalam wesi kuning itu melindungi pemilik dari segala hal, baik itu yang bersifat nyata, zahir maupun batin, seperti perlindungan terhadap santet, teluh, tenung, sihir, guna-guna, atau berbagai macam yang sifatnya negatif. Nah, ada suatu pertanyaan, karena ini sudah mendogma juga, ketika kita memiliki suatu benda yang bentuknya proteksi atau anti sajam seperti yang dibilang, kalau bahasa anak mudanya kebal, katanya menghambat sisi rezeki. Seperti itu. Nah, di sini kita mesti memahami beberapa karakter dalam, pertama keilmuan, dua benda bertuah. Untuk jenis wesi kuning memang terkenal dengan anti sajam, anti sihir, teluh tenung dan sebagainya. Namun ada hal yang justru ini menjawab pertanyaan kekhawatiran para penghobi dunia pusaka atau benda bertuah. Energi wesi kuning mempermudah justru bang. Itu makanya ada yang bilang untuk wesi kuning yang asli, energi pesugihan putihnya itu luar biasa, atau untuk menggapai suatu harapan baik sisi materi atau apapun gitu ya. Nah, itu tuah yang dimiliki oleh wesi kuning dengan catatan wesi kuning alam, dalam arti yang bukan ciptaan atau replikaan. Nah, terus lagi energi wesi kuning ini, kita bicaranya energi ya, karena kalau kita bicara lebih dalamnya, energi ini dari mana? Tentunya manifest dari kodam yang ada di dalam wesi kuning itu sendiri. Si pemilik ini biasanya nggak mudah sakit, walaupun nggak semua orang itu selalu sehat, namun nggak terlalu rentan gitu, nggak terlalu rentan. Bahkan energinya itu mampu meregenerasi sel tubuh itu. Nah, banyak kan ya, walah zaman sekarang kan segala sesuatu harus memakai logika, yang lagi tren itu yang viral itu ya, bahwa apa-apa dikaitkan logika. Saya menjawab gini, nggak semua ranah akal itu mampu memecahkan
yang bukan ranahnya. Contoh, kalau mau bicara tentang akal, silahkan bongkar trik bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Itu kan udah bukan ranah akal. Berarti kalau manusia kan. Betul, kalau kita tidak percaya tentang hal itu, terus fungsinya agama apa? Karena ingat, di dalam raga itu ada jasmani, ada rohani. Ruh itu sifatnya halus. Bagaimana nempel di tubuh? Coba bongkar triknya, sampai sekarang nggak ada yang mampu. Kenapa? Karena ini wujud salah satu yang ditunjukkan dari kekuasaan Allah yang ada di jagat raya gitu. Begitupun dengan benda-benda bertuah. Nah, ada lagi yang ini kan posisi kuning katanya, atau benda apapun, apa enggak musyrik? Nah, saya jawab lagi, Bang. Sekarang semua itu ada ikhtibarnya. Nabi Sulaiman, hewan, tumbuhan, manusia, jin, siluman, baik, tunduk, patuh terhadap beliau. Nah, ini kan seorang nabi yang dijadikan ikhtibar. Yang jadi permasalahan apa? Pola pikirnya. Karena tidak bisa menangkap ikhtibar. Apa yang harus dikuatkan? Akidahnya. Jangan sampai kita merasa paling suci sehingga menjelek-jelekan ciptaan Allah yang lain. Itu intinya seperti itu. Kembali lagi ke tua. Bahkan Wesi Kuning ini banyak klien saya dari kalangan pengusaha, tentunya sebagai proteksi dan untuk memperlancar tender juga, Bang. Nah, energi di Wesi Kuning ini sendiri gitu ya, kuah pengasihannya juga luar biasa. Dan yang pasti kalau yang asli jelas asal usulnya, Bang. Yang kedua jelas nama yoninya. Yang ketiga ada, mungkin kalau abang kan udah tahu ya, mantra penyelarasan asal muasal alamnya seperti apa gitu. Ingat, mustika adalah benda ageman, bukan ajang untuk tes-tesan, namun akan terkoneksi di saat memang situasi yang mendesak gitu. Nah, sekarang kan banyak modus nih. Bukan kita bicara tentang Wesi Kuning aja, tapi di Wesi Kuning juga banyak modus. Dites, wah gitu kan ya. 2 hari 3 hari di ini jebol. Nah, pertama bisa jadi dia tidak memahami tentang arti penyelarasan, bisa jadi oknum tanda kutip yang menjual, memaharkan Wesi Kuning isian dengan dalih-dalih menarikan 2 alam gitu ya. Yang jelas makanya tonton video sebelumnya, tekstur dari benda yang kita dapat dari alam itu tidak akan bisa direplika oleh tangan manusia. Itu wujud kesempurnaan yang ada di alam ini luar biasa. Secanggih-canggihnya akal dan tangan manusia tidak akan bisa menandingi secara apa yang ada. Tidak bisa ditiru ya. Nggak bisa. Dan salah satu tuah dari sekian banyak tuah, Wesi Kuning ini bisa membantu untuk suatu hajat dengan tata cara tertentu pastinya itu. Nah, ini biasanya saya kemukakan, saya utarakan terhadap pemilik atau pemahar Wesi Kuning gitu, Bang. Itu. Jadi multifungsi sebetulnya. Nah, kalau kita mau kaji seperti itu, kenapa multifungsi, itu panjang ceritanya. Next episode kita akan bahas mengenai Wesi Kuning ini. Dan kalau mengenai testimoni, kebanyakan di saya testimoninya real lapangan, bukan ajang tes-tesan seperti ini. Nanti di video selanjutnya mungkin saya nggak usah Wesi Kuning yang batu kerikil saya pegang pun saya tajribkan saat ini, tapi sifatnya itu permanen, nggak permanen, sementara gitu. Nah, makanya di sini di video edukasi ini, yuk kita jujur deh, bukan merasa kita yang paling benar, kita pembelajaran, meneliti tentang Wesi Kuning kan abang tahu sendiri, ini memerlukan waktu yang bertahun-tahun gitu kan ya. Bahkan kita juga suka terkadang memahari dari yang lain, pengen tahu gitu kan ya, karakteristik yang dia bilang asli itu seperti apa. Dan kebanyakan, mohon maaf, bukan menjelek-jelekan, semua tuahan kan isian. Makanya tolong dipahami dari awal sampai akhir, tujuannya edukasi. Di sini kita bukan bisnis, karena pusaka, mustika, semua itu akan menentukan siapa jodohnya. Jadi kita bukan berdagang,
istilahnya kita hanya sebuah wasilah penyampai bagi siapapun yang memang berjodoh. Berapapun duit Anda banyaknya, ketika memang tidak berjodoh, nggak bakal bisa untuk memahari pusaka maupun mustika. Mungkin itu ya Bang. Jadi ya, secara garis besarnya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang tuah daripada wesi kuning, yaitu untuk proteksi, kekebalan, bahkan sampai anti tembak, anti cukur juga, pengasihan, bahkan jabatan. Betul, itu banyak testimoni, cuman kita nggak bisa mungkin karena ini privasi ya, kalau kita lampirkan di sini itu privasi personal gitu. Kalau yang datang mau ngelihat tentang testimoni itu ya monggo. Untuk hajat juga ya, untuk segala hajat, segala keinginan, nanti kita akan pandu bagaimana tata cara penyelarasannya, bagaimana tata cara menggunakannya. Hanya ingat, benda ini jangan dijadikan alat kemusyrikan, jangan dituhankan. Ini hanya sebuah wasilah yang Tuhan ciptakan yang ada di jagat raya. Istilahnya lu gue friend lah, intinya gitu. Oke, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.